Saya, Rahimatul Inayah, Guru Bahasa Jawa SMP NU 6 Kedung Suren. Wawasan kebangsaan memang sangat penting dan harus dipelajari oleh peserta didik. Sebagai seorang yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perlu ditanamkan sejak dini hal mengenai wawasan kebangsaan tersebut. Dan generasi kedua yang menerima pengajaran mengenai wawasan kebangsaan ialah siswa sekolah menengah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak Indonesia. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ina. Kalau kemarin bertemu di pelajaran bahasa Jawa, sekarang bertemu di seminar kebinekaan. Hari ini kita akan mengulas apa itu Bhinneka Tunggal Ika, terutama Bhinneka yang ada di sekolah kita. Oke, biar tidak tegang, kita ada yel-yel. Nah, kalau Bu Ina nanti mengatakan di mana arah Indonesia, jawabnya apa? Oke. Yang kedua, siapa Pancasila? Saya Pancasila. Kurang seru. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Boleh ya? Di mana anak Indonesia? Di sini. Siapa Pancasila? Saya Pancasila. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Oke, tepuk tangan semua. Ya, kita mulai ya. Menurut kalian kan ini udah kelas 9, otomatis sudah diberi pelajaran tentang kebinekaan oleh guru BK. Yang kalian ketahui tentang Bhinneka itu apa? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Oke. Kira-kira di kelas kalian ada unsur kebinekaan tidak? Apa contohnya? Bhinneka tentang warna kulit. Ada yang keturunan kulit Cina? Kelas 9 kan keturunan kulit apa? Jawa ya? Oke, berarti tidak ada ya? Kalau agama sama semua? Oke, sama semua. Kalau bahasa ada yang berasal dari luar Jawa? Oke, Alif. Coba kalau kita kan dari bahasa Jawa, Liv. Halo teman kece, coba kamu bayangkan teman-teman di kelas dan sekitar rumahmu. Pasti ada ya yang suku atau agamanya berbeda? Indonesia terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke dan mengakui 5 agama. Jadi gak heran kalau di sekelilingmu ada teman dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Papua, bahkan Tionghoa, Arab, dan India. Agamanya pun berbeda-beda dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Lalu kalau kamu melihat temanmu yang berbeda, apakah kamu tetap berteman atau malah tidak mau mendekati? Kalau kamu jawabnya tetap berteman, aku acungkan jempol ya. Artinya kamu bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap ini penting supaya kita bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Saking pentingnya, ada nih profil pelajar Pancasila yang namanya berkebinekaan global. Bhinneka artinya keberagaman, global artinya bukan hanya negara sendiri tapi negara-negara lainnya juga. Wah, jadi bukan hanya keberagaman di dalam Indonesia, tapi juga keberagaman yang berasal dari luar ya. Tapi kenapa sih kita perlu peduli dengan nilai dan budaya luar? Ini karena kita hidup di zaman milenial. Budaya luar sudah masuk ke Indonesia dan ada di mana-mana. Ada yang masuk lewat film, lagu, berita, YouTube, TikTok, Instagram dan mempengaruhi banyak hal dari tren pakaian, gaya hidup, hingga pertemanan. Kita sudah nggak bisa lagi hidup seperti katak dalam tempurung karena kita sudah jadi bagian dari masyarakat global. Karena nggak bisa dihindari, jadi kita pun harus bijak menyerap nilai dan budaya yang baik
serta menyaring yang kurang sesuai. So, sebagai pelajar Indonesia, kita mempertahankan budaya luhur dan jati diri bangsa kita sendiri. Tapi, pada saat yang bersamaan, kita juga berpikiran terbuka ketika mengenal budaya luar. Nah, ada 3 nih kecakapan yang perlu dipupuk dalam kebinekaan global. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kalau kamu nggak kenal dengan budaya lain, maka mungkin banget kamu punya prasangka yang ternyata salah. Misalnya kamu berpikir, kok ada ya adat yang menyembah abu leluhur? Ternyata setelah kamu tanyakan, kamu baru tahu kalau hal ini melambangkan rasa hormat pada orang tua yang sudah berjasa membesarkan kita. Setelahnya, setiap kamu melihat adat seperti ini, yang kamu pikirkan adalah rasa hormat pada orang tua. Jadi, ternyata ada nih nilai positif yang bisa kamu teladani. Kedua, peka berinteraksi dengan budaya lain. Bayangkan kalau ada orang dari suku yang berbeda menyebut budayamu salah. Pasti kamu tersinggung kan? Nah, hal yang sama terjadi kalau kamu yang bersikap seakan-akan adat dan budayamu paling benar. Jadi, supaya kita bisa bercakap dengan damai, kamu harus menjaga perasaan lawan bicaramu ya. Ketiga, refleksi terhadap pengalaman. Refleksi artinya kamu merenungkan tindakan dan pengalamanmu. Kalau hasilnya positif seperti persahabatan dan hubungan yang damai dengan teman yang berbeda, maka pasti kamu sudah melakukan hal yang benar. Sebaliknya, kalau terjadi perpecahan dan rasa sakit hati, mungkin ada hal yang bisa kamu perbaiki ke depannya. Nah, sekarang ada nih 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap kebinekaan global. 1. Berteman dengan siapa saja. Jangan hanya maunya berteman dengan yang mirip dengan kita saja. Makin beragam teman kita, tentu makin luas wawasan kita. 2. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Misalnya ketika bulan puasa, hindari makan di depan temanmu yang sedang berpuasa. Atau ketika temanmu merayakan Nyepi, jangan buat keributan di dekatnya. 3. Belajar budaya daerah lain. Misalnya, kamu bisa belajar gamelan dari temanmu orang Jawa, atau kamu belajar masak brenebon dari temanmu orang Minahasa. 4. Belajar bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, kamu jadi bisa mengerti banyak tulisan, percakapan, video yang membawa banyak wawasan baru. Bangga juga kan kalau kamu bisa menjelaskan budaya lokal ke wisatawan asing dengan lancar. Jangan lupa bisa loh belajar bahasa Inggris dengan menyenangkan di kejarcita.id. 5. Bijak bermain sosmed. Kamu bercakap dengan orang lain tidak hanya ketika tatap muka, tapi lewat sosmed juga. Malah lebih beragam orang yang bisa kamu temui lewat sosmed. Sikap peka yang sama harus kamu terapkan baik itu tatap muka atau daring. Malu dong kalau orang Indonesia dianggap tertutup dan kurang berwawasan oleh orang luar negeri. Nah, kamu sekarang sudah lebih mengerti ya tentang menghargai dan menghormati keberagaman. Keberagaman itu indah kok teman kece. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai penghalang pertemanan ya. Sekarang kakak mau nanya nih, kamu mau nggak berteman dengan orang yang berbeda? Beritahu kakak ya di kolom komentar. Sampai jumpa teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Batam ini bahasanya apa, Lin? Melayu, oke. Kalau bahasa Melayunya aku tresno kuwi apa, Lin?
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, siapa yang pernah ke sini? Ini di mana kira-kira? Oke, di Bali. Semoga nanti kalau kalian sudah SMK atau SMA, study tournya ke Bali. Jadi bisa lihat tari kecak. Tari kecak. Oke, tujuannya seminar kebinekaan ini itu temanya, yang pertama adalah temanya itu adalah bineka, sekolahku yang bineka. Jadi siang ini itu Bu Ina akan memberitahu kalian bahwa di sekolah kita ini ada kebinekaan, yaitu salah satunya tentang bahasa yang pertama. Karena Bu Ina guru bahasa, jadi unik-uniknya adalah hal-hal bahasa. Di sini Bu Ina sudah menemukan bahasa Melayu, Jawa. Terus kemudian ada satu lagi bahasa Bugis yang berasal dari Sulawesi. Ada santri atau siswa sini yang berasal dari Sulawesi dan dia menambah kebinekaan di sekolah dan pondok kita. Terus tujuannya apa, Bu? Tujuannya biar kita, Bu Ina sama kelas 9A itu tahu bahwa di pondok kita, di sekolah kita itu ternyata ada loh unsur binekanya. Termasuk unsur budaya. Mungkin di daerah Temanggung, daerahnya Isna ini ada budaya di sana yang tidak ada di daerahnya Ajib. Kemudian di daerahnya Ajib ada budaya Barongan misal, yang tidak ada di daerahnya Firda. Nah, gitu loh. Jadi tujuan siang ini, setelah ini Bu Ina harapkan kalian ngobrolnya itu tambah ngobrol yang agak bukan sidik, agak bermanfaat sedikit. Ngobrol ini orang gibah kok. Tapi mengobrolkan tentang bahasa yang ada di daerah kalian, kemudian budaya yang ada di daerah kalian, syukur bagi bertukar budaya atau bertukar bahasa agar kita meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita simpulkan. Topik siang ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita rujukan lagi di topiknya adalah di sekolahku yang bineka.